يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah kita sekarang akan memasuki pembahasan tentang masalah ataf, tawabi yang kesekian. Kita sudah membahas tentang na'at, kita juga sudah membahas tentang badal, kita juga sudah membahas tentang taukid, dan sekarang kita membahas tentang masalah ataf. Akan tetapi sebelum kita lebih jauh membahas tentang masalah ini, marilah terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah bersama-sama agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Jadi kita sekarang membahas tentang pengatofan atau atof, al-atfu. Ya. Jadi yang kita bahas sekarang adalah al-atfu, pengatofan. Ya. Substansi dari pengatofan itu adalah menghindari pengulangan amil. Ya. Jadi agar tidak ada tikrarul amil. Ya. Agar tidak ada ini. Substansi dari pengatofan itu sebenarnya menghindari itu. Jadi kalau seandainya misalnya kita contohkan ja'a Muhammadun wa Ahmadu, ini sebenarnya kalau seandainya kemudian dipanjangkan, misalnya ada kata-kata ja'a Muhammadun dan ja'a Ahmadu. Ja'a Ahmadu. Itu semacam itu. Waw yang ada di sini sebenarnya menghindarkan diri dari pengulangan kata-kata ja'a. Jadi efisiensi. Pengatofan itu sebenarnya efisiensi. Ja'a Muhammadun wa Ahmadu itu sama dengan ja'a Muhammadun dan ja'a Ahmadu. Begitu. Lafaz ja'a yang di sini digantikan posisi waw. Setelah ini kemudian digantikan waw, maka ada kata-kata ja'a Muhammadun wa ja'a wa Ahmadu, maka di sini disebut sebagai ini sebagai fa'ilnya. Waw di sini adalah harful atfi, huruf atofnya, menggantikan posisi amil ja'a. Ahmad di sini disebut sebagai ma'tuf, perlu diketahui, dan yang sebelumnya di sini yang berkedudukan sebagai fa'il itu adalah disebut sebagai ma'tufun alaihi. Ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa substansi dari pengatofan itu sebenarnya menghindarkan diri dari pengulangan amil. Karena demikian, yang umum, atof itu adalah atof yang dengan menggunakan huruf atof. Itu semacam itu. Ya. Lah, itu substansi dari atof itu seperti itu. Ya. Dalam tataran selanjutnya, yang namanya pengatofan itu, atof itu ada dua macam. Ada yang disebut sebagai atfun nasak, pengatofan dengan menggunakan huruf atof, dan ada juga yang disebut sebagai atful bayan. Ya, ini insya Allah nanti akan kita jelaskan pertemuan selanjutnya. Gitu. Yang kita tegaskan adalah yang ini. Yang biasanya agak ruwet,
karena ini tidak jatuh langsung. Kalau ini antara ma'tuf dan ma'tuf alaih mesti beriringan kalau ini. Tapi kalau ini bisa jadi jauh. Pengatofannya bisa jadi jauh. Oleh sebab itu perlu strategi, perlu perenungan panjang untuk kemudian menguasai ini. Ya. Jadi atof itu ada dua macam. Ada atof bayan, ada atof nasak. Atof bayan tidak dengan menggunakan huruf atof. Ini huruful atfi. Tidak menggunakan huruf atof. Kalau atof nasak itu bihurufil atfi. Dengan menggunakan huruf atof. Ya. Yang di sini ada wawu. Al-wawu misalnya. Ada al-fa'u misalnya. Ada fa misalnya. Ada di sini thumma. Ya. Ada juga hatta nanti. Ya. Ada juga au di sini. Ada juga am di sini. Ini huruf ataf semua. Ada juga misalnya bal di sini. Ada juga misalnya la di sini. Ada juga lakin. Jadi banyak huruf ataf itu. Ada wawu, ada fa, ada thumma, ada hatta, ada au, ada am, ada bal, ada la, ada lakin. Huruf ataf itu banyak. Ya, jadi ya sama tetap posisinya. Kalau seandainya kita ya sama posisinya. Misalnya jaa Muhammadun misalnya wa Ahmadu. Wow di sini. Ini namanya ma'tufun alaihi, yang jatuh sebelumnya itu disebut sebagai ma'tuf alaih. Ini namanya ma'tuf. Ya kan? Kalau seandainya dicontohkan, jaa Muhammadun fa Ahmadu. Fa di sini huruf ataf. Ini namanya ma'tuf. Ya, ini namanya ma'tufun alaihi. Ma'tufun alaihi. Begitu. Begitu. Kalau ini misalnya jaa Muhammadun sama thumma Ahmadu. Ya. Begitu. Ya. Kalau ini misalnya akaltus samaka misalnya, akaltus samaka, saya memakan ikan hatta ra'saha. Ra'sahu misalnya begitu ya. Gitu-gitu. As-samaka hatta ra'sahu. Ini begitu. Ra'sa. Ini hatta, ini huruf ataf. Ya kan? Misalnya. Misalnya tazawwaj, menikahlah misalnya. Tazawwaj. Ya. Fatimata. Fatimata, akan Fatimah. Au ukhtaha. Takhir di sini. Ini huruf ataf namanya. Ini namanya ma'tuf. Ini namanya ma'tufun alaihi. Pun juga demikian. Ya. Misalnya jalis. Ya. Jalis misalnya. Ya. Bergaullah atau berserawunglah. Ya. Al-ulama'a misalnya. Al-ulama'a misalnya. Am misalnya. Az-zuhada misalnya. Misalnya, ya, begitu. Ini namanya ma'tuf, ini namanya ma'tuf alaih. Yang jatuh setelah huruf ataf namanya ma'tuf, yang jatuh sebelum huruf ataf itu namanya ma'tuf alaih. Ya kan? Jaa al-qaumu bal Muhammadun misalnya. Jaa al-qaumu. Al-qaumu misalnya. Bal Muhammadun misalnya. Ini namanya ataf, ma'tuf, ini namanya ma'tufun alaihi. Ya kan? Begitu. Pun juga demikian dengan la misalnya. Ya. Jaa Muhammadun la Ahmadu. Ini namanya huruf ataf, ini namanya huruf ataf, ini namanya ma'tuf, ini namanya ma'tufun alaihi. Ya kan? Pun juga demikian. Ya, dengan lakin misalnya. Ya. Ya. Misalnya apa? Jaa ma ja'al qaumu lakin Muhammadun misalnya. Ma ja'a al-qaumu misalnya. Lakin Muhammadun misalnya. Ada kata-kata seperti itu. Ini namanya huruf ataf. Ini namanya ma'tuf. Ini namanya ma'tufun alaihi. Jadi yang paling penting itu adalah huruf ataf itu banyak. Itu posisinya sama. Ya, yang penting itu begitu. Dalam kajian yang paling yang serius nanti ini makna dari ini apa itu nanti perlu
diperhatikan. Itu semacam itu. Ya. Nah, sekarang masalah strategi, masalah bagaimana penyikapannya itu. Saya tegaskan bahwa pengatofan dalam konteks atof nasak yang dengan menggunakan huruf atof itu terjadi baik pada kalimat isim, atof itu terjadi baik pada kalimat isim, fiil, atau huruf. Semuanya terjadi. Ya, begitu. Kalau seandainya kita menentukan misalnya pengatofan isim itu harus pada ma'tuf alaih yang isim. Fi'il juga harus pada ma'tuf alaih yang fi'il. Huruf pada ma'tuf alaih yang huruf. Jadi harus sama antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Jenis kalimahnya, kalau isim diatofkan kepada isim, kalau fi'il diatofkan kepada fi'il, kalau huruf diatofkan kepada huruf. Saya ulangi lagi bahwa pengatofan terjadi baik pada kalimat fi'il maupun kalimat isim maupun kalimat huruf. Begitu. Jadi contohnya yang misalnya ini Ja'a Muhammadun wa Ahmadu, yang sejenis, yang imbang. Ja'a Muhammadun wa, ini misalnya dianggap sebagai wawu ataf, maka di sini harus sama. Karena ini isim, maka dicari ma'tuf alaih yang isim. Pengatofan terjadi baik pada kalimat isim maupun kalimat huruf fi'il maupun kalimat huruf. Saya contohkan yang agak serius ya, misalnya. Ada kata-kata, misalnya, saya carikan, ya. Ada kata-kata begini. Wa yahrumu bil haidhi, ya. Wan nifasi, misalnya, thamaniyatu asya'a. Ya. Yang pertama itu adalah as-salatu. As-salatu was-shaumu. Kemudian wa qiraatul Qur'ani misalnya. Kemudian ada kata begini. Ya, umassul mushafi. Seperti itu. Wa yahrumu, dan haram, bil haidi, sebab haid, wan nifasi, dan nifas. Fa'il dari yahrumu apa? Fa'il di sini. Thamaniyatu asya'a, 8 perkara. Yang pertama adalah as-salatu. Ini jadi kemarin badal. Saya ulangi lagi untuk mengingatkan. Kenapa kok kemudian as-salatu dianggap sebagai badal? Lebih disebabkan karena ini merupakan sebagian. Mengulang kembali. Seperti yang kemarin saya tegaskan dalam bab badal, kenapa sebuah kalimat itu kok kemudian disebut sebagai badal? Lebih disebabkan karena dia sejenis dengan mubdal minhunya, lebih disebabkan karena dia merupakan sebagian dari mubdal minhunya, lebih disebabkan karena dia merupakan sesuatu yang terkandung dalam mubdal minhunya. Jadi untuk menentukan apakah as-salatu ini sebagai apa misalnya, kita juga harus berpikir. Karena as-salatu di sini itu adalah merupakan, ya, karena as-salatu di sini adalah merupakan bagian dari 8. 8 itu seperti ini. Ada 8. Ya, sebagiannya adalah as-salat, maka as-salatu itu merupakan bagian dari 8. Karena demikian, ini memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai badal. Karena badal maka hukum i'rabnya mengikuti mubdal minhunya. Mubdal minhunya mana? Thamaniyatu. Thamaniyatu ini jadi apa? Jadi fa'il dari yahrumu yang dibaca rofa. Inilah alasan kenapa kok kemudian as-salatu dibaca rofa. Karena jadi badal. Ya kan? Coba diperhatikan di sini. Ini adalah isim karena ada alnya. Ini ada isim karena ada alnya. Ya kan? Ini isim ini. Karena ada alnya. Waw yang ada di sini disebut sebagai huruf ataf. Ya kan? Ini disebut sebagai harful atfi. Yang jatuh sesudahnya, ini adalah ma'tuf.
Ma'tuf cara bacanya disesuaikan dengan ma'tuf alaih. Mana ma'tuf alaihnya? Ma'tuf alaihnya adalah as-salatu. Ini adalah ma'tufun alaihi. Ma'tuf alaihnya ini jadi apa? Jadi badal. Badal dari mubdal minhu yang mana? Mubdal minhu tsamaniyatu yang dibaca rofa. Inilah alasan kenapa kok kemudian ini dibaca rofa. Karena ma'tuf alaihnya yang menjadi badal itu kemudian dibaca rofa, ini juga dibaca as-saumu. Isim, pengatofannya juga pada isim. Tidak boleh isim, wawunya wawu atof, yang jatuh setelah huruf atof namanya maktuf, kemudian maktufnya, maktuf harus dicari maktuf alaihnya. Maktuf alaihnya itu harus yang sama. Ketika kemudian as-saumu yang berkedudukan sebagai maktuf ini, yang berstatus sebagai maktuf itu, kita yakini sebagai isim, maka kita harus mencari maktuf alaih yang juga berupa isim. Dalam hal ini adalah as-salatu. Begitu. Dan tidak hanya itu. Di samping kita harus menyamakan dari aspek isimnya, juga dari sisi sighot, jenis kata, diperhatikan, itu juga harus sama. As-sholat ini kita yakini sebagai masdar. Atau tepatnya adalah isim masdar. Ya. Jadi saya tegaskan, beda antara masdar dan isim masdar. Kalau masdar itu sama persis dengan tasrifan. Ya. Kalau seandainya sholla itu kemudian ditasrif, akan berbunyi sholla yusolli tasliyan tasliyatan taslaan tislaan musallan fahuwa musallin wa dzaka musallan sholli la tusolli musallan musallan. Itu kalau seandainya sholla yusolli tasliyan itu masdar. Tasliyatan taslaan tislaan musallan itu masdar semuanya. Yang jatuh pada urutan ketiga sebelum fahuwa itu adalah masdar. Tapi kalau seandainya ditanya, sholat itu asalnya dari fi'il madhi apa? Sholla. Ini asalnya dari sholla. Tapi kok kemudian tidak ada kata-kata sholatan ini? Inilah yang kemudian disebut sebagai isim masdar. Jadi kalau seandainya kita menemukan isim, yang itu kita yakini berasal dari fi'il tertentu, tapi kalau seandainya ditasrif itu tidak ada, ya. Tapi kita yakin, sholatun itu asalnya sholla. Ya, man sholla sholatan, begitu. Tapi kalau dia tasrif sholla itu tidak ada sholatan. Maka ini namanya isim masdar, bukan masdar. Pun juga demikian dengan zakka. Zakka itu diyakini berasal dari, zakatun itu diyakini berasal dari zakka. Kalau zakka itu ditasrif, itu tidak ada kata-kata zakatan. Ya, zakka yuzakki tazkiyan tazkiyatan tazkaan tizkaan muzakkan fahuwa muzakkin wa dzaka muzakkan zakki la tuzakki muzakkan muzakkan. Tidak ada yang namanya zakatan. Tapi zakatan itu diyakini berasal dari zakka, berarti itu tidak ada dalam tasrifan, itu namanya isim masdar. Ya, itu namanya isim masdar. Di sini masdar. Atau tepatnya isim masdar. Ini juga. As-saumu itu juga masdar. Qiraah juga masdar. Pengatofan itu tidak hanya harus persis dari sisi jenis kalimahnya. Ini isim harus diatofkan kepada isim, fi'il harus diatofkan kepada fi'il, tapi lebih dalam dari itu, pengatofan juga harus diseragamkan dari jenis katanya, dari segi jenis sighotnya. Masdar harus dicari maktuf alaih yang masdar juga atau isim masdar sama. Qiraah ini adalah merupakan masdar dari qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Qira'atan. Qira'atan. Ini masdar. Pun juga demikian. Wawunya wawu atof yang ada di sini, maka qira'ah ini namanya ma'tuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Maktuf alaihnya harus sama. Kalau maktufnya isim harus dicari maktuf alaih yang isim. Tidak hanya berhenti di situ. Karena maktuf alaihnya di sini, maktufnya itu adalah berjenis masdar dari qara'a yaqra'u qur'anan wa qira'atan. Qira'ah. Maka harus dicari maktuf alaih yang juga masdar. Mana itu? As-salatu. Itu begitu. Ya, jadi pengatofan isim harus pada isim, pengatofan jenis kata masdar harus pada masdar, isim sifat harus pada isim sifat, itu begitu, harus diupayakan begitu. Karena demikian maka
Memahami sigot menjadi sebuah keniscayaan. Memahami sigot bahwa ini adalah isim fa'il, ini adalah masdar, ini adalah isim maf'ul, dan seterusnya itu memberikan kemudahan kepada kita dalam rangka kira-kira ini diatofkan kemana. Yang jelas seperti yang saya katakan, pengatofan terjadi pada isim, pada fi'il, dan pada huruf. Isim diatofkan pada isim. Tidak hanya sekedar itu, sigotnya juga harus sejenis. Kalau seandainya masdar, harus diatofkan, dicari maktuf alaihnya yang masdar juga. Tidak boleh yang lain. Itu semacam itu. Secara umum seperti itu. Ya, pun juga demikian. Ini, coba diperhatikan di sini. Wawunya di sini juga disebut sebagai wawu atof. Mem sa di sini, mem sin di sini memungkinkan dianggap massa. Ini sebagai fiil maksudnya. Ya. Pun juga demikian, hak mem lam di sini. Hak mem lam di sini memungkinkan dibaca hamila misalnya. Ya. Tapi memungkinkan juga dibaca hamlun sebagai masdar. Jadi salah satu karakter dari tulisan Arab di mana dia tidak berharokat memungkinkan satu tulisan ini tergantung bagaimana bacanya. Kalau bacanya misalnya memsa itu adalah massa dalam artian dianggap sebagai fi'il madhi, ya maka dianggap sebagai fi'il madhi. Hak mem lam kalau bacanya hamlu itu berarti masdar. Kalau hamila itu berarti adalah fi'il. Wawunya wawu atof yang jatuh setelah huruf atof namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Maktuf alaihnya adalah as-salatu. Maktuf alaih harus pada yang pertama. Jadi jangan kemudian maktuf alaihnya masuk mana? Al-qiraah. Maktuf alaihnya qiraah mana? As-saumu. Enggak. Yang namanya maktuf alaih itu adalah yang pertama. Saya ulangi lagi. Maktuf alaih itu harus dicari yang pertama. Jangan kemudian yang paling dekat. Yang pertama. Karena di sini maktuf alaihnya as-salatu, ya ini semuanya. As-saumu adalah maktuf. Mana maktuf alaihnya? Maktuf alaihnya adalah as-salatu. Qiraatul Quran, qiraah itu adalah maktuf. Mana maktuf alaihnya? Tetap as-salatu, bukan as-saumu. Masu di sini maktuf. Mana maktuf alaihnya? Tetap as-salatu. Hamlu di sini maktuf. Mana maktuf alaihnya? Tetap as-salatu. Yang menjadi poin adalah bahwa karakter tulisan Arab itu tidak berharokat. Masu di sini memungkinkan dianggap sebagai kalimat fi'il, tulisannya sama. Ya, massa di sini dianggap mem sin di sini dianggap sebagai fiil memungkinkan, dianggap sebagai kalimat isim juga memungkinkan. Kalau isim ini maka dianggap sebagai masdar. Ini dianggap sebagai masdar dan inilah yang harus kita pilih. Jangan kemudian massa al-mushafa wa massa dan menyentuh siapa orang al-mushafa akan mushaf misalnya jadi maf'ul enggak, maf'ul bih. Ini harus dijadikan susunan idhofah. Asumsinya mem sin ini adalah sebagai masdar. Pun juga demikian, bukan wahamilahu, tapi wahamluhu. Bukan wahamilahu, tapi wahamluhu. Memaksa hak mem lam itu sebagai masdar di sini yang dipilih. Bukan hamilah, bukan fiilnya. Kenapa? Karena wawunya wawu atof yang jatuh setelah huruf atof namanya maktuf. Maktuf itu statusnya harus disamakan dengan maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya as-salat? As-salat itu isim apa fiil apa huruf? Ini adalah isim. Karena ada alnya di sini dan ini bahkan berbentuk masdar atau isim masdar, maka di sini harus dipaksa juga menjadi masdar. Ya, saya tegaskan, tidak sama dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Pengatofan, utamanya yang dengan huruf, itu terjadi dalam kalimat fi'il, terjadi dalam kalimat isim, terjadi dalam kalimat huruf. Ketika kita mau mengatofkan isim, harus dicari matuf alaih yang isim. Pun juga demikian, isim masdar misalnya, atau masdar, diatofkan kepada masdar. Jangan diatofkan kepada yang lain, yang isim sifat misalnya begitu. Dicari yang sama. Karena demikian maka, tulisan Arab yang tidak berharokat pada akhirnya kita bisa memaksa ini akan dibaca misalnya apakah dianggap sebagai masdar, apakah dianggap sebagai fi'il. Mem sin itu memungkinkan dibaca massa yang itu berarti menyentuh juga, telah tapi dianggap fi'il madhi. Pun juga demikian hak mem lam memungkinkan dibaca hamila, memungkinkan dibaca hamlu, akan tetapi dalam konteks ini kita baca yang hamlu karena apa? Wawunya wawu atof yang jatuh setelah huruf atof namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih dari aspek sighah dan jenis katanya. Itu semacam itu. Ya. Jadi
Wa massul mushafi, idhofah di situ. Wa hamluhu, bukan wa hamilahu, tapi wa hamluhu. Kenapa? Hamlu kok dipilih yang hamlu, tidak hamilah, kok dianggap sebagai isim itu, kok dianggap sebagai masdar, kok tidak fi'il misalnya, lebih disebabkan wawunya wawu ataf. Maka hamlu di situ, hak mim lam di situ disebut sebagai maktuf. Maktuf harus disesuaikan dengan maktuf alaihnya. Karena maktuf alaihnya as-shalah itu berjenis kelamin isim, maka dia adalah juga ya, harus dipaksa sebagai isim juga. Akhirnya bacaannya adalah wahamluhu. Ya, itu seperti itu. Itu gambaran. Ya, insya Allah. Tapi kalau seandainya sering baca, itu menjadi tidak sulit. Saya hanya kepingin menegaskan bahwa pengatofan terjadi pada isim, juga terjadi pada fi'il, juga terjadi pada huruf. Saya contohkan yang fi'il sekarang. Ini agak berpikir agak serius ya. Karena memang kenyataannya di tag begitu. Ya, begitu. Ini, misalnya saya contohkan. Allahumma sholli. Kata-katanya begini. Allahumma sholli wa sallim. Wawunya wawu ataf. Yang jatuh setelah huruf ataf namanya ini ma'tuf. Ma'tufun. Ma'tuf cara bacanya disesuaikan dengan ma'tuf alaih. Ini ma'tuf alaihnya. Sin lam mam, mem ini kebetulan berupa fi'il. Ya, ma'tuf alaihnya juga berupa fi'il di sini. Perhatikan. Tidak hanya sekedar sama dari sisi fi'ilnya, jenis fi'ilnya juga harus sama. Karena sholli secara tulisan tidak bisa dipahami lain kecuali fi'il amar. Sholli ini fi'il amar. Kenapa? Karena di sini ada hadfu harfil illati. Ini berasal dari sholla, yang kemudian fi'il mudhari'nya adalah yusolli. Kemudian yusolli ini diproses, huruf mudhari'nya dibuang menjadi begini, sol. Kemudian ini huruf illatnya dibuang, akhirnya menjadi begini. Karena sudah dibaca, maka tidak usah didatangkan hamzah wasol atau hamzah qotok. Jadi kata-kata sholli tidak bisa dipahami kecuali fi'il amar. Secara tulisan beda antara tulisan fi'il amar dalam konteks sholli antara fi'il amar dengan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi tulisannya begini. Nah, ini fi'il madhi. Ada ininya. Ya. Tulisannya tidak ada huruf illatnya yang kemudian kita sebut sebagai hadfu harfil illati, mencerminkan bahwa ini adalah fi'il amar. Fi'il amar menjadi ma'tufun alaihi. Perhatikan. Inilah alasan kenapa kok kemudian sin lam mim yang memungkinkan dibaca salama dengan status sebagai fi'il madhi, ya, dan memungkinkan juga dibaca salim dengan status fi'il amar misalnya. Kenapa yang harus kita pilih adalah yang salim? Sehingga bacaannya adalah Allahumma sholli wa sallim, nggak boleh wa sallama. Kenapa? Karena wawunya wawu ataf, yang jatuh setelah huruf ataf namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya sholli? Sholli itu jenisnya apa? Fi'il, tidak hanya sekedar fi'il tapi fi'il amar. Kenapa? Karena di sini ada hadfu harfil illati, secara tulisan sudah nampak. Menjadi salah kalau seandainya ini kita baca Allahumma sholli wa sallama. Allahumma sholli wa sallim. Harus. Ya, itu semacam itu. Jadi menjadi salah kalau seandainya Allahumma sholli wa sallama. Harus Allahumma sholli wa sallim. Kenapa? Karena ini harus disesuaikan dengan sholli. Karena sholli itu adalah fi'il amar, maka maktufnya juga harus disesuaikan dengan maktuf alaih yang berbentuk fi'il amar. Sin lam mim memungkinkan dibaca salama dengan status fi'il madhi, juga bisa dibaca salim. Akan tetapi dalam konteks ini harus dipaksa yang fi'il amar, lebih disebabkan karena maktuf itu status dan jenisnya itu harus sama dengan maktuf alaihnya. Karena maktuf alaihnya sholli, yang itu adalah merupakan fi'il amar, maka di sini harus dipaksa menjadi fi'il amar. Diperhatikan lagi bahwa karakter tulisan Arab itu tidak berharokat, memungkinkan sebuah satu tulisan dianggap sebagai kalimat isim, dianggap sebagai kalimat fi'il. Dianggap sebagai kalimat fi'il sekalipun itu bisa berdimensi atau dianggap atau dibaca sebagai fi'il madhi, bisa dianggap sebagai fi'il amar. Contoh kasusnya adalah sin lam mim, memungkinkan dibaca salama, memungkinkan juga dibaca salim.
Itu penting untuk kemudian diperhatikan. Ya, pengatofan fi'il memungkinkan, tapi harus diatofkan maktuf alaihnya harus berupa fi'il juga. Dan tidak sekedar itu, lebih masuk lagi fi'il madhi harus diatofkan pada fi'il madhi, fi'il mudhari' harus diatofkan pada fi'il mudhari', fi'il amar harus diatofkan pada fi'il amar. Saya contohkan selanjutnya. Misalnya, ya, kalau tadi wasallallahu, misalnya wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ada kata-kata begini. Ini jauh ya. Wawunya wawu atof. Yang jatuh setelah huruf atof namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Ini memungkinkan lagi dibaca salama, memungkinkan juga dibaca salim. Beda kalau salama adalah fi'il madhi, kalau salim di sini adalah fi'il amar. Apakah ini mau kita baca salama atau salim? Tergantung ini diatofkan kemana. Kita cari sekarang. Karena ini adalah fi'il, maka dicari yang fi'il. Ini apa? Isim. 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 Nggak mungkin diatofkan pada. Pengatofannya kemana? Ini pengatofannya. Ini adalah ma'tuf alaihnya. Ini adalah ma'tuf alaihnya. Ma'tuf alaihnya apa? Ma'tuf alaihnya berupa fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il madhi. Tulisan seperti ini tidak ada kemungkinan kecuali dianggap sebagai fi'il madhi. Kenapa? Karena di sini tidak ada pembuangan huruf ilat. Tulisannya begini. Ada ini. Bukan begini. Tidak ada pembuangan huruf ilat. Tidak ada hadfu harfil illati. Tidak ada. Karena ini dipastikan adalah fi'il madhi, maka ini dipaksa sebagai fi'il madhi juga. Cara berfikirnya seperti itu. Ya. Cara berfikir pengatofan itu seperti itu. Pengatofan terjadi baik pada kalimat isim tadi, kalau isim harus diatofkan pada isim, dan tidak hanya sekedar itu, jenis kata isimnya itu juga harus disesuaikan. Kalau masdar diatofkan pada masdar, kalau misalnya isim fa'il, misalnya isim sifat, kategori isim sifat harus diatofkan kepada isim sifat juga, dan seterusnya. Ya, itu semacam itu. Diperhatikan itu. Selanjutnya adalah yang huruf misalnya. Ya, yang huruf. Lah, saya tegaskan, kalau huruf ini kecenderungannya, kalau pengatofan itu dengan menggunakan atau mengulang huruf jar yang sama. Kecenderungannya itu. Oleh sebab itu, penggunaan huruf jar menjadi sangat penting untuk kemudian kita perhatikan. Ya. Walihada misalnya, walihada bahathu, membahas siapa para ulama, misalnya fid dalili, misalnya tentang dalil. Ya. Wafi misalnya, ada kita kata begini, wafi turukil istidlali atau kaifiyatil istidlali misalnya, kaifiyatil istidlali misalnya. Nah, misalnya ini diperhatikan, wawunya waw atof, yang jatuh setelah huruf atof namanya ma'tuf. Ma'tuf cara bacanya disesuaikan dengan ma'tuf alaih ini. Itu semacam itu. Ya. Jadi pengatofan terjadi baik pada kalimat isim, kalimat fi'il, atau kalimat huruf. Pengatofan terjadi baik pada kalimat isim, kalimat fi'il, atau kalimat huruf. Yang penting untuk kemudian diperhatikan, kita harus ngerti sighot. Kita harus ngerti sighot. Bahwa ini adalah fi'il madhi. Ini adalah fi'il mudhari'. Ini adalah fi'il amar. Ini adalah masdar sighotnya. Dan seterusnya. Dengan begitu nanti kalau seandainya kita bertemu dengan pengatofan, huruf atof itu, ya, maka kita bisa memilih. Ini statusnya isim, maka harus dicari yang isim. Oh, ini bukan hanya sekedar isim, tapi masdar. Harus dicari yang masdar. Oh, ini adalah isim sifat. Harus dicari yang isim sifat. Oh, ini fi'il ini, maktufnya ini adalah fi'il madhi ini. Harus dicari yang fi'il madhi. Oh, ini fi'il mudhari. Harus dicari yang fi'il mudhari. Ini fi'il amar. Harus yang dicari yang fi'il amar. Disamakan. Ya, mungkin sekedar gambaran tentang pengatofan, yang atof nasak itu, ya, semoga apa yang kita sampaikan, kita uraikan, ada manfaatnya untuk kita semuanya. Ya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.